Kode suara yang lagi latihan pemanasan PSW ini. Tuh, kita intip aja ya. Dari lubuk hatiku, ya Raja kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Perkenalkan, nama saya Pendeta Pornomo Sidi. Pendeta Pornomo yang paling porno di GKSBS itu saya. Tapi jangan dibalik Bapak Ibu. Jadi Sidi porno ya. Iya. Saya pendeta jemaat di GKSBS Tulang Bawah. Hampir setiap hari berjumpa dengan Pak Silaban itu. Ada anggota jemaat kami di sana. Kurang lebih 17 tahun jadi pendeta jemaat di GKSBS Tulang Bawah. Istri saya 2, anaknya bukan 2. Istri saya 2 anaknya. Saya tidak ajak karena si kecil kemarin sakit, karena besok hari Senin itu mau mengikuti kegiatan apa Pak Laban? Kegiatan summer camp. Nah, betul. Iya. Oh, diajak. Nggak ikut berarti ya? Nggak ikut. Ya, summer camp. Jadi mempersiapkan energi karena anak saya senang bermain. Jadi mempersiapkan energi untuk summer camp. GKSBS Tanjung Karang bukan GKSBS yang jauh dari saya. Pastorinya sering menjadi penginapan anak-anak kami pada waktu itu mengikuti tes TC sekitar tahun 2009-2010 sering. Dan saya sering mintai tolong anggota majelis, kalau nggak salah Pak Hadi, Pak Tomo itu donor darah. Malam-malam itu saya minta tolong donor darah ini Pak, Anda anggota jemaat saya yang kritis dan membutuhkan darah, dan mereka begitu luar biasa mau membantu mendonorkan darah. Walaupun malam-malam jam 1 Bapak Ibu donor darahnya, jadi orang anak-anaknya tidur minta tolong untuk donor darah. Dan saya diberikan tempat khusus yang nyaman, yang murah, nggak bayar. Itu di sini untuk studi khusus. Ya, itu perkenalan saya. Untuk perkenalan lebih lanjut nanti disambung. Bapak, apakah yang akan dipersiapkan sebagai seorang pemimpin jika kita akan menghadapi persoalan yang besar? Nah, ini cocoknya untuk anggota majelis dulu. Halo Pak. Pak Erik, Pak Erik lagi Bu. Bu Panca. Keberanian. Yang muda, Pak Tias. Dan tenang. Tetap tenang. Pokoknya ada badai yang menghadang, ada persoalan, tenang dan berat. Satu kalimat. Tadi satu kata. Satu kalimat untuk anggota jemaat. Apakah yang akan dipersiapkan oleh kita sebagai orang yang dipimpin untuk menghadapi persoalan yang besar? Dalam iman yang teguh. Wonten sing lain? Manut. Keberanian, tenang, iman, sangat Kristiani sekali, mengandalkan Tuhan. Ya Bapak Ibu dan Saudara, banyak jawaban kalau kita ditanya. Kalau saya tanya Pak
Adi, Bu Christine, Pak Ketua Majelis, Pak Setio, tentu banyak jawab. Dan bisa satu hari, bahkan sampai dengan 2 SKS, 3 SKS. 2 jam, 3 jam? 3 jam Bapak. 3 jam, siap. Siap ya Bapak Ibu? Siap. Amin. Saya nggak dikode seperti, oh nanti 10 menit, 20 menit, tidak. Jadi saya siapkan 2 jam. Bapak Ibu dan Saudara, dalam liturgi ibadah khusus Israel, Raja dan seluruh umat berkumpul di bait Allah. Mereka memberikan korban persembahan sebagai ungkapan merendahkan diri kepada Tuhan. Dalam litani yang pertama, entah itu yang mengatakan imam, entah itu Daud, tetapi yang pasti mereka memohon pertolongan kepada Tuhan Allah Yakub, bukan Allah yang lain. Allah Abraham. The Lord of Jacob will keep you safe. Kiranya Allah Yakub membentengi engkau. Dan ayat 3, 4, 5, 6 ini menarik Bapak Ibu. Nampaknya oleh pemazmur ayat 3, 4, 5, 6 ini adalah sebagai bentuk invokasi atau permohonan bersama, seruan komunal umat kepada Tuhan sebagai subjek. Seruan ayat 5 menegaskan bahwa ada komitmen umat. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki. Doa untuk dukungan kepada Daud. Apa yang menjadi harapan Daud juga menjadi harapan umat. Apa yang menjadi mimpi Daud untuk menang melawan krisis, itu juga menjadi harapan umat. Ayat 6 ditegaskan, kami mau bersorak-sorai tentang kemenangan. Apa yang menjadi kemenangan Daud juga menjadi kemenangan umat. Apa yang menjadi cita-cita Daud yang tercapai, itu juga menjadi cita-cita umat yang tercapai. Dan yang menarik Bapak Ibu, puncaknya adalah ayat 7 sampai dengan 9. Pada ayat 7, sekarang aku tahu. Loh, ini belum pernah kok sudah tahu. Ini menarik Bapak Ibu. Ini belum pernah sudah tahu. Ya, Daud mengatakan, sekarang aku tahu Tuhan. Daud mendeklarasikan keyakinan iman akan jawaban Tuhan dengan mengatakan, sekarang aku tahu. Perkataan ini nampak sebagai pernyataan iman karena peperangan baru akan dimulai. Pengetahuan akan sifat Tuhan adalah sumber kognitif yang membangun iman Daud di tengah krisis yang dihadapi bersama di tengah kehidupan bangsa Israel. Seperti itu Bapak Ibu. Daud merasa diurapi oleh Allah dan meyakini bahwa dengan mengandalkan Tuhan, Daud akan menang. Dengan dukungan doa umat, Daud akan berhasil melewati persoalan besar. Karena yakin bahwa ketika Samuel mengangkat dia menjadi raja, Tuhan pula telah membuatnya menang melawan orang Filistin, telah menyelamatkan dia dari Saul. Dan Daud bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Tanpa bermegah kepada Tuhan, Daud tidak akan berhasil. Itulah pokok pergumulan dari Mazmur 20 ayat 1 sampai dengan 10. Apa refleksinya sekarang? Sudah kurang lebih 20 menit. Dari 1 jam berarti 40 menit lagi.
Masih siap Bapak Ibu? Siap. Amin. Setidaknya Bapak Ibu dalam kehidupan kita bisa amati ada 3 bentuk sikap para pengikut. Ketika pengikut itu dipimpin ketika mereka sedang berada dalam kesulitan menangani krisis. 1, yang pertama, ada sikap pasif, di mana pengikut tidak merasa terbeban, membiarkan pemimpin dan mencari titik aman sendiri. Yang penting saya aman, yang penting saya selamat, ya biarkan. Itu yang pertama, pasif. Yang kedua, destruktif, di mana pengikut menyalahkan pemimpin atas krisis yang melanda lembaga, bahkan mencari celah untuk menjatuhkannya. Ya toh? Iya, benar toh? Saya kan nggak ngambil keputusan seperti itu, saya nggak ikut. Ya jangan seperti itu. Cenderung menyalahkan. Apakah di sini seperti itu? Saya yakin tidak. Amin Bapak Ibu. Amin. Nampaknya yang ketiga ini, sikap yang dipimpin yang ketiga ini adalah sikap suportif, di mana pengikut memberikan dukungan positif kepada pemimpin yang sedang bergumul, minimal melalui dukungan moral. Nampaknya ini yang terjadi di tengah kehidupan jemaat GKSPS Taka. Suportif, sinergis, mendukung, dan kontributif. Bapak, Ibu, dan Saudara, apa yang dilakukan umat Israel dalam Mazmur 20 adalah patron yang ideal bagi para pengikut ketika pemimpin dari sebuah lembaga yang dipimpin sedang mengalami krisis yang terjadi. Suportif dan sinergisitas sangat diperlukan dalam sebuah bentuk organisasi. Mendoakan bisa menjadi wajah yang bisa kita munculkan dalam kehidupan kita. Hal yang sederhana saja untuk organisasi yang paling kecil itu adalah keluarga. Pernahkah anak-anak, ibu-ibu mendoakan bapaknya? Atau ketika komunikasi hanya minta duit? Aku tadi malam mendoakan papa loh. Itu komunikasi yang sederhana. Ini hal yang sederhana. Mendoakan pemimpin yang ada di keluarga. Punya waktu yang khusus berdoa untuk Bapak. Kenzi, ya, kelas berapa? 5. Sering doa untuk papanya? Aduh, tapi ya, mati ayo. Coba bapak ini. Ya, ada ibunya mana? Malu. Tapi dia melayani. Tapi kalau bapaknya pasti sering mendoakan dia ya.
doa nih kita yang diajar di kursusi. Nah ini mendoakan orang tua. Mungkin nggak harus yang tinggi-tinggi dulu, dari hal yang sederhana. Mendoakan kepala keluarga itu. Pernahkah Bapak Ibu sebagai anggota jemaat mendoakan pelayan-pelayan kita? Pernahkah sebagai warga negara yang baik kita mendoakan pemimpin kita? Atau kita sudah hilang rasa? Tiap hari mendengar berita korupsi ya. Tiap hari mendengarkan ketidakbenaran dari pemimpin-pemimpin ya. Malaslah berdoa. Sudah malas berdoa, akhirnya malas untuk memilih, ikut pemilu. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari saya mengajak kepada kita semua bahwa kehidupan iman kita, kehidupan kita itu adalah perjalanan spiritual. Perjalanan yang tidak hanya mengandalkan logika, tapi mengandalkan iman, mengandalkan kepercayaan kepada Tuhan. Jadi doa itu nafas kita. Berdoa untuk pemimpin. Bagaimana gereja kita bisa bertumbuh, bagaimana negara maju, bagaimana perusahaan maju, kalau kita tidak mendukung, berdoa untuk para pemimpin. Bagaimana gajinya mau naik kalau kita nggak rajin mendoakan? Bagaimana persekutuan kita akan meningkat kalau kita nggak rajin mendoakan? Itu yang pertama. Jadi Kenzi, Solali Yole, balik langsung doa nih Bapak. Pak, doa nih Pak. Kapan ulang tahun Bapak? Nanti tanya, Pak, ulang tahun nanti tak doakan. Jangan lelah untuk berdoa. Apalagi mau ikut LPPD. Ke Papua loh LPPD-nya. Ya, semangat berdoa. Itu yang pertama. Masih 1 jam lagi. Menjadi seorang pemimpin tidaklah mudah, Bapak Ibu. Kinerja setiap tindakan yang dilakukan itu menjadi sorotan. Ia harus tahan menerima kritik. Dan teladan Daud diikuti oleh rakyatnya. Kalau dia itu bermegah dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan. Kalau sekarang bahasa familiarnya bermegah itu apa? Gandol Gusti. Ya, Bapak Ibu. Gandol Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti, saben dina rino wengi gandol Gusti. Kula amung pracaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Hatiku rasa tentrem, hatiku saya seneng, saben dina kula nggih gandol Gusti. Terjemahkan Pak silakan. Bermegah dalam Tuhan dalam konteks sekarang. Merangkul. Benar-benar bersandar kepada topangan Tuhan. Tuhan memenangkan setiap perkara yang ada dalam kehidupan kita. Seorang pemimpin selayaknya memiliki iman yang tangguh,
kepada Tuhan. Itulah kualitas spiritual, ketenangan, tahan terhadap tekanan, dan kerendahan hati karena mengandalkan Tuhan. Bila orang yang duduk di puncak kepemimpinan memiliki sikap semacam ini, tentu akan menginspirasi mereka yang ada di bawahnya untuk kuat dan tenang menghadapi persoalan yang ada. Spiritualitas pemimpin dapat menjadi penggerak bagi para pengikutnya sehingga terjalin kerjasama yang sinergis karena adanya teladan dari seorang pemimpin. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh. Doa padanya. Pujian responsoria setelah kita bersama. Dari UKM Papua